Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Bahkan menyanyi di gereja menyanyikan lagu bahasa Ibrani. Saya yang masalah dan begitu masuk Islam, apa yang diberikan oleh Allah itu yang saya terima. Bangga saya, nggak lagi pakai sepatu karena ada orang pakai sepatu dalam masjid. Dulu di gereja minggu pagi tidak pakai sepatu, mandi pun pakai sepatu. Bangsa dengan malaikat maut. Kan begitu. Kemana orang kafir mati? Oh enggak, sama Kristen Isa, Muslim Muhammad, sama katanya. Sama dari mana Nabi? Banyak itu yang lebih kafir daripada orang kafir. Siapa mereka? Munafik. Itu kalau di apa istilah orang netizen, jadi saya tidak senang dengan puas. Saya Muslim tapi tak suka dengan puas. Saya Muslim tapi tak suka dengan aktivis. Saya Muslim tak suka dengan ideologi. Loh, ente Muslim tidak suka dengan hadis, tidak suka dengan ustaz, tidak suka dengan kiai. Bukan Muslim kau, keluar kau dari Islam. Banyak yang akan nanti. Amin ya Rabbal. Allahu Akbar. Keluar kau munafik. Orang Islam satu kali munafik terhadap agama, bahkan sudah membunuh saudaranya. Masya Allah, dengan harap akan masuk surga. Dilarang oleh Allah. Nabi Muhammad ditegur dalam Al-Quran. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulihi wa mamatu fasbut. At-Taubah 84. Baca. Wala tusalli janganlah engkau mensolatkan wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan janganlah engkau mensolatkan orang munafik yang mati antara kalangan mereka. Wahai Muhammad, mata abada untuk selama-lamanya, mati selama-lamanya. Hidup sebagai seorang muslim munafik, begitu mati tidak mendoakan. Apa yang kedua? Wala taqum ala qabri, dan jangan berdiri mendoakan. Kenapa? Dikatakan innahum kafaru billahi wa rasulihi wa mamatu fasibun. Kenapa? Karena mereka innahum kafaru billahi, karena mereka telah kafir terhadap Allah dan Rasul. Mereka mati dalam keadaan fasik. Oh, enggak boleh munafik itu baru. Satu kali munafik, tulis di filter atau malah foto supaya jamaah yang jadi munafik. Nggak boleh. Itu cuma satu kali munafik. Apa bisa kembali lagi Ustaz menjadi muslim yang normal? Walau bisa. Rupa-rupanya yang Al-Quran ini satu kali bicara tegas. Itu satu orang bilang Ustaz yang itu berani. Saya berani. Saya bukan berani, tapi saya orang tak pernah takut. Beda dengan berani. Kenapa saya tak pernah takut? Karena saya sudah masuk Islam. Udah berhasil kita apa? Masuk Islam lahir dan batin. Dan tidak ada yang saya takut di dunia ini kecuali takut melakukan perintah Allah. Kalau saya lakukan berarti itu perintah Allah. Saya tak lakukan berarti perintah iblis. Itu yang saya takut. Kalau saya tidak melakukan perintah Allah, itu yang saya takut. Tapi takut bicara, nggak boleh. Takut nggak punya rezeki, nggak boleh. Takut mati, apalagi hukum dunia, roh syukuri, kota cinta kepada dunia adalah akar dari segala dosa. Berarti kan saya orang-orang yang takut mati itu adalah orang-orang yang cinta harta, cinta jabatan, cinta dunia. Itu yang orang ngomong, sama orang Islam yang jahat, orang Islam yang jahat. Ada kelompok radikal. Saya bilang sama
Amin ya Rabbal. Ayat 1, bahkan 1000 mata kuliah yang belum tercapai dalam kompetensi harian spesialisasi mereka. Apa itu? Membaca setiap fakta-fakta yuridis yang kemudian akan direvisi oleh pemerintah. Itu yang terbaca oleh mahasiswa. Dia semalam berbulan dengan kemampuan metode didaktik dalam mata perkuliahan mereka, dalam silabus perkuliahan mereka, dalam sistem pendidikan mereka. Menteri Pendidikan dan Riset, ini demokrasi apa demokrasi? Kalau demokrasi biarkan demonstrator, biarkan demos itu dia merambat sampai kepada kumpulan. Begini paling mudah terberat kalau saya pakai bahasa dia. Begini paling mudah. Antum menggambar orang, begitu digambar hanya perut, hanya dada, berbulu. Orang apa? Monster. Orang apa? Gorila. Karena gorila juga, orang hutan juga, dadanya, bidang dadanya, postur tubuhnya secara antropos sama dengan orang. Apa yang Anda bicarakan? Ketika saya bentuk fisik kelamin, baru kita tahu ini berarti orang secara antropologis. Nah, sama dengan bagian dari sistem dalam pemerintahan. Begitu ada yang kurang atau terbaca abstrak. Nah, ini yang membuat segala komponen masyarakat sampai mahasiswa turun ke bawah. Tadi pemimpinnya betul-betul pastokan ke depan kita. Apakah Tuhan Anda ini sebagai akibat daripada kemajuan Islam ke depan? Walau bisa. Tapi saya ini pada malam pula dan buat tiba di rumah. Bahkan jadwal saya Tangerang dari malam itu tak bisa terjadi karena saya mendarat keliling Indonesia pakai mobil. Saya sampai di Pelabuhan Bakau ini sudah malam, benar-benar 3-4 jam waktu bus di perangkat orang untuk masuk buat saya baru tiba di malam sampai rumah sudah setengah 2. Dipergunakan usia ini, hidup ini untuk kemajuan umat Nabi SAW. Kita kan generasi muda. Kadang-kadang saya di masjid bahwa anak saya itu lagi minum dan saya berbual-bual. Kami doakan Ustaz supaya anak Ustaz punya anak jadi Ustaz. Jangan jadi Ustaz. Ibu mau tahu, orang menjadi nabi bukan karena doa orang tua. Orang jadi Ustaz bukan karena doa jemaah. Orang jadi Ustaz, orang jadi nabi dulu, orang jadi Rasul bukan karena doa orang tua, bukan. Itu karena ridho kehendak izin dari Allah. Jadi kalau berdoakan yang itu, yang doakan, kami doakan Ustaz supaya mau begitu sawang itu dia jadi jenderal dari semua. Amin ya Rabbal. Itu yang perempuan tua itu, saya doakan Ustaz supaya apa? Ini perempuan yang satu ini, kalau di kamar dia suka baca berita, jadi diplomat dunia untuk mengangkat derajat Indonesia. Jangan doakan dia Ustaz. Belum tentu dia akan duduk seperti saya. Siapa tahu dia ibunya tidak duduk. Dan sekarang kau bersih ya, karena itu dia. Nanti mobil dia karakter saya, tidak apa-apa, tinggi ibu bersama. Berterlanjur, no relax. Tidak boleh dihapus. Berterlanjur. Saya jangan dulu kita berbaik. Betul. Betul apa betul? Transparan. Akuntabilitas dalam perhitungan realitas. Kita memang qualified. Pemimpin leadership yang mampu membuka mata dunia. Inilah Indonesia. Tidak hanya kaya sumber daya alam sampai 17 rumah. Tetapi Indonesia mempunyai kompetensi pemimpin yang betul-betul qualified. Lepas kita dulu di Malaysia ini begini, ekonomi baik, enggak, gajinya pas-pasan. Bahkan dinas setiap kali bapak kajian. Tapi kasih sayang, cinta mencintai, ukhuwahnya kuat antara bapak, istri, anak-anak. Dibandingkan sebaliknya, kaya raya, ibunya sibuk ngurus arisan, bapaknya proyek, anaknya tak ada yang ngurus perantakan di luar negara. Tapi gajinya setiap bulan ratusan bahkan miliar. Mana yang hidup? Makan pas-pasan, gaji pas-pasan, bahkan dinas
ngutang, nggak apa-apa. Apalagi ada utang online saya, ambil saja, jangan bayar. Karena itu sudah sesuai dengan isi hukum, ambil saja. Kalau dia lakukan sama saya, kalau begitu, ambil saja banyak-banyak. Dia tidak seperti urusan hukum, nggak bisa diberikan bersih. Utang, nggak apa-apa, utang di warung tetangga, berikut, udah terbanyak. Apa? Utang dulu. Nggak apa-apa, satu-satu hari nggak makan, nggak apa-apa. Orang Islam tetap dikasih oleh Allah. Tapi saya tak sholat apa kok? Minta kepada Allah. Biar kami tak makan ya Allah. Biar kami susah, biar suami bukan tidak pas-pasan. Asalkan kami ya Allah dalam rumah kata ini aman ya Allah. Bahkan tidak ada pembunuhan hanya karena dunia. Tapi sekarang ini terjadi luar biasa. Ekonomi sudah susah, politik agama terus-terusan yang dimainkan. Setiap kali giliran ngomong selalu menyebutkan ada garis keras, ada garis keras, ada Islam radikal. Ente orang apa toh? Agamamu apa toh? Agamamu apa? Agamanya Islam. Suka menjadi gadis. Ini yang bahaya. Munafik besar. Agama Islam suka memusuhi orang. Mana ada kelompok radikal Islam terbaik sebagai analisa dia dapat observasi oleh pertama teroris dari benua Australia. Dia katakan apa? Tidak ada muslim terbaik kecuali muslim di Irak. Toleransinya tinggi, toleransinya Masya Allah. Di mana orang kafir hidup di tengah mayoritas muslim, alhamdulillah kafir terlindungi. Sebaliknya, di mana mayoritas kafirun minoritas muslim, pastilah dibunuh. Ini dari dalam realitas politik orang Kristen ini tidak usah terlalu banyak tinggal. Metro Tipu sudah menghitung, sudah pernah menghitung ya. Pendapatan negara dalam setahun mencapai 200 bahkan lebih miliar setiap tahun. Dari mana? Pendapatan hasil dari umroh umat. Itu orang umroh, belum lagi haji, belum lagi uang haji, mencapai nominal triliunan dari umat siapa? Kristen Islam. Islam. Jadi kau tak usah urus ulama Islam. Keluar ya. Ini bukan gereja Pantekosta sama nangis. Nangis di luar ya. Memang saya kalau terlalu ini agak ekstrim ya. Misteri. Main-main saja. Ya. Kalau masuk urusin jangan nangis ya. Nanti orang kira gereja Pantekosta ini. Ya kalau gereja Pantekosta kan pertemuan urus nangis. Maaf ya. Ini mau dikatakan. Ini juga settingan dan berarti saya kalau mau tambah pun ada yang kurang di meja ini, kopi ada. Saya kopi yang tambah. Ini kopi dari Medan kemarin Mandai ini. Ini kopi dari pesantren Musuh Kopi yang Mandai ini. Ibu tanya istri saya, satu hari saya minum kopi per gelas, 20 sampai 30 gelas. Manis. Lambung saya tak pernah sakit, sudah 13 tahun, alhamdulillah. Karena Islam. Bahkan ada seorang kerja di BNN Makassar bilang, Ustaz, saya tuliskan kamu mau bisa usah. Saya bawa mobil ribuan kilometer, tak pernah sakit. Yang lain cuma tentu saya pergi ke Singapura. Dia pergi ke Singapura, dia pergi ke Malaysia, ke Melaka, cuma kentut. Saya tak pernah begitu ya. Bahkan di rumah sakit tak pernah terkapar hari-hari itu. Ya, dan waktu saya kurang apa namanya, primus ibadah. Mata kurang awas karena ngantuk, jadi saya tutup dengan kacamata. Kalau tampil di jamaah sampai 3-4 roke, ceramah sehari. Hurufnya begini. Sampai itu saya marah-marah di mobil. Ceramah 2 jam, ngobrol yang panitia 5 jam. Wah,
biar soal. Santai aja lah, kalau begitu kau masuk surga itu tidak. Yang main-main Islam karena jurusan dari Islam masing-masing. Ternyata sampai belum tentu rame. Di sana ada jurusan tapi neraka. Surga katanya, gampang betul. Siapa yang percaya Yesus, dia akan masuk surga. Dia akan salib karena dosa-dosa kita. Dia tersalib tak pernah. Yang tersalib itu baru Samas, Golgota, artinya bukit korang. Kenapa disebut bukit korang? Karena tahun 65 sebelum Masehi sampai tahun 6 Masehi, Romawi sudah duduk menguasai Yerusalem. Bukan Yerusalem. Yerusalem itu bahasa orang awam, supaya orang awam berindahnya gampang dipanggil depan Yod atau Y. Yerusalem. Tapi bahasa aslinya seperti bahasa Arab, Yerusalem. Alef, Bet, Gimel, Dalet, Waw, Sain, Tet, Yod, Kaf, Lamet, dan Yerusalem. Ain bersama konferensi Simtau. Itu apa? Hebreu, bahasa Ibrani. Jadi menyebutnya bukan Yerusalem, Yerusalem. Dan tempat peringatan bahasa itu 15 km dari 10.000 mil sebelah selatan dan sebelah Baitlah, bukan Bethlehem, Baitlah. Tidak ada Bethlehem, yang ada Baitlah dalam Injil aslinya, naskah aslinya Baitlah atau bahasa Arab. Kanaan, Palestina, Kanaan, yang ada Masjid Aqsa, Baitul Maqdis. Itu bukan Kanaan, bahasa aslinya Timur. Saya kemarin ada bahasa Arab yang betul. Yahudi ketemu Arab, ada spesies. Saya jumpa senang tumpah-tumpah. Alhamdulillah yang tidak jauh, ada biasa itu ikan tuh, yakin. Saya senang ketemu kau saudara. Biasa. Sama Yahudi itu menyebut Anda kamu di rumah oleh Indonesia ente. Betul ya. Ente. Wih, seorang ada kebutuhan ente. Gak apa-apa kalau mau Islam boleh kaya. Karena kaya gak apa-apa. Sama sholat subuh rokaat, al-zuhur rokaat, maghrib asar rokaat, maghrib 3, isya 3, jibas dalam sebuah kemarin. No problem. Sama sudahnya, Al-Qurannya sama, Nabi-nya sama, Rasulullah SAW, dan Tuhannya adalah Allah. Yang beda apa? Kaya. Orang Islam ini beda kaya. Ada yang kaya lulus, ada yang akhir, ada yang boleh yang punya. Ada juga yang baru Muharram ini. Saya bawa perusahaan itu tidak bawa. Kemudian dulu mereka itu serawat ribat tidak. Tidak apa-apa, sama. Walaupun kaya tetap sama. Datang ke masjid, Masya Allah. Waktu beda-beda. Tadi masalah. Yang penting jangan ada kurus belakang Jokowi Maruf. Besok lagi depan Prabowo Sandi. Stop. Gak ada lagi itu cebong dan kampret. Stop. Sekarang kita bersatu menjadi ukhuwah Islamiyah. Kemarin bagi village apa itu? Kemarin village Islam ini pasti ada lah. Di kampung Islam ini pasti ada. Tuh sahabat hari ini kampung Islam village. Kampung Islam. Jadi ada. Pasti ada cebong, ada juga kampret. Pasti ada. Tapi stop lagi, insya Allah semua sudah jadi Muslim yang tidak munafik, tetap bertakwa kepada Allah. Ulama Islam puas. Kau urus saja domba-domba, mau ke neraka. Kan begitu. Oh ya itu begini, ya itu tidak pernah kau yang bohong. Walladzina kafaru wa kasyafu bi ayatina ulaika sabunan khalidina fiha wa bi'sal masir. Dan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat kami tempatkan mereka dalam neraka jahanam. Itulah seluruh tempat kembali. Akhirnya kita bohong, berarti pendekar. Kau saya buktikan ini palsu semua. Kenapa yang dia lapor saya? Kau usah coba dia lapor. Ini palsu. Tidaknya. Bahkan Profesor Dr. Aminio bilang begini, kami tak tahu secara persis tanggal, bulan, dan tahun berapa kan Yesus dilahirkan. Baca sejarah jemaah. Dalam 86, saya mantap supaya 86 ada seorang teolog ternama di dunia ngomong tentang Natal. Karena kita mau wali gatal dan gagal. Karena kalau gagal harus
Ya itu kan ketua deh. Dr. JLH Albineno, seorang teolog Kristen berpemuka berkata, sampai hari ini kita tidak tahu secara pasti tanggal, bulan, dan tahun berapa Yesus itu dilahirkan. Lihat Albineno, ibadah jemaat dalam abad pertama pada perpustakaan Kristen DPK Jakarta 1961 halaman 64. Di zaman para nabi, umat Israel beribadah pada hari Sabat atau hari ke-7, yakni hari Sabtu. Dalam bahasa Ibrani, kata Sabat itu artinya perhentian atau istirahat dari semua kegiatan dan beribadah kepada Tuhan. Sedang kali pertama dalam bahasa Ibrani disebut Ehad atau bahasa Arab disebut Ahad, yaitu tepatnya pada terjatuh pada hari Minggu sesuai nama dan urutan hari menurut kalender Masehi. Di zaman Nabi Musa dan Isa alaihissalam, pengikutnya melaksanakan ibadah pada hari ke-7 atau Sabat atau Sabtu. Tapi aneh dan lucunya, semua pengikut Paulus atau umat Kristen melaksanakan ibadah pada mereka pada hari pertama atau Minggu, bukan pada hari ke-7, Sabtu. Sampai sini. Albineno, siapa adalah Albineno? Albineno ini adalah dosen terkemuka dalam dunia Kristen Belanda. Dia mengatakan sampai hari ini kami tak tahu secara pasti tanggal bulan tahun berapa Yesus itu dilahirkan. Ini kalau debat terbuka, saya mau tanya dia. Sebanyak orang Kristen yang hadir nonton, insya Allah sebanyak itu yang akan masuk Islam. Dia ini pendeta-pendeta ini bawa kitabnya satu kontainer. Bapak Ibu nanti tidak boleh debat. Satu lembar pun ya dia walau tidak akan bawa. Saya yang bawa otak yang ada di kepala saya. Bapak, jangan berkuar-kuar di internet. Di internet itu, di YouTube itu, buta huruf bisa jadi profesor. Lawan buku saya ini, saya tulis buku sudah 19 buku. Tebalnya 400 halaman. Kalau saya menulis semua, bukan ribu halaman. Dan saya tahu di Indonesia mau malas membaca. Saya batasi usahanya. Jadi kalau masyarakat saudara Kristen masih tanya, kenapa ini bisa kosong ini di mana? Kapan? Saya terus sudahkan. Nabi-nya tak sempat menulis dan gimana dia propika. Satu tiga daripada itu nyildik dan nyildik dan stres gila. Jadi saya kira kami masih dilakukan gila baru sembuh dari gila. Dan jangan lama-lama nanti kamu lagi. Saya kira kebenaran itu tak bagus kalau berdebat di medsos. Itu kebenaran itu fitnah banyak. Kalau mau berdebat bukan gelar debat. Mana stadion utama belum saya jalan. Saya sendiri tak usah lagi. Boleh ada ustaz yang menampingi saya, boleh. Kan sudah ustaz dan boleh Pak Surau ini semua nampingi saya. Tapi yang lainnya silakan semua pendeta satu Indonesia lawan saya sendiri ke depan lagi suara saya dengar. Nah itu yang saya minta ditutup. Jangan cuma keluar-keluar. Ya ini begini, ya ini sudahlah nanti kita buktikan ini ya. Debat kita mulai dari debat mana yang qualified. Kalau ada yang berani berarti memang betul-betul wantarnya awal. Ya, bahkan ada yang saya akan puji, akan saya pakai satu tokoh yang tidak pernah saya pakai dalam berdakwah. Memang saya simpan ini. Di kepala saya itu cuma ada 13.677 pertanyaan. Nah, dan 13.677 pertanyaan. Yang insya Allah termasuk Lukas pasal 2 ayat 21. Pada hari yang ke-8 anak itu disunat dan diberi nama Yesus. Saya mau tanya pendeta-pendeta yang ada di depan, sudah disunat semua belum ini? Bukan kita mau Lukas 2 ayat 21. Tuhan disunat, ente sudah sunat belum? Ini fakta. Jadi jangan marah saya. Yang saya katakan tadi berdasarkan referensi apa? Kepustakaan Badan Perpustakaan Kristen. Itulah cara debat Syekh Abdul Qadir Jailani menyerang lawan dengan kitab lawan. Tak usah pakai Al-Quran. Al-Quran ini bukan ilmu perbandingan agama. Akibat dari membanding agama ada Dr. UI yang mengatakan hal kotor, termasuk dengan silsilah pernikahan. Ini memang ujung-ujungnya tetap menghancurkan Islam. Ujung-ujungnya menghancurkan